Selamat datang, sahabat. Di ruang ini, kita belajar untuk tidak terburu-buru menghakimi hidup. Karena mungkin, apa yang hari ini terasa berat, kelak akan menunjukkan alasan di balik semua itu. Kadang kita bertanya, kenapa hal ini harus terjadi padaku? Tapi seperti kata para filsuf Stoa, hidup tidak pernah acak. Segalanya memiliki tempatnya dalam tatanan yang lebih besar, meski kita belum bisa melihatnya sekarang. Setiap pertemuan, kehilangan, bahkan luka, bukan kebetulan. Semua adalah bagian dari proses yang membentuk siapa kita hari ini. Di sini kita tidak mencari pelarian, tapi pemahaman. Tidak menolak kenyataan, tapi belajar menari bersama takdir. Jadi, mari duduk sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Izinkan hati dan pikiranmu beristirahat. Karena mungkin, alasan dari semua yang kamu alami sedang menunggu untuk kamu temukan di dalam dirimu sendiri. Poin 1. Kegagalan bukan akhir, tapi arahan ulang dari semesta. Dalam perjalanan hidup, setiap dari kita pasti pernah bertemu dengan kegagalan. Entah itu dalam pekerjaan, hubungan, impian, atau hal-hal kecil yang kita harapkan berjalan sempurna. Namun seringkali, begitu kegagalan datang, kita langsung menilainya sebagai akhir. Kita merasa semua usaha sia-sia, semua pengorbanan tak ada artinya. Padahal bisa jadi, kegagalan itu bukan akhir dari jalan, melainkan tanda bahwa arah yang kita ambil perlu disesuaikan. Dalam pandangan stoikisme, hidup bukan tentang menghindari kegagalan, tapi bagaimana kita menafsirkan maknanya. Filsuf Marcus Aurelius pernah menulis, "Apa yang menghalangimu menjadi jalanmu." Artinya rintangan bukan musuh, melainkan bagian dari jalan menuju kedewasaan. Kegagalan, pada hakikatnya, adalah cara alam mengarahkan kita menuju tempat yang lebih tepat, meski seringkali kita baru menyadarinya jauh setelah semuanya berlalu. Coba kita renungkan sejenak berapa banyak hal yang dulu tidak berjalan sesuai rencana, tapi ternyata justru membawa kita ke sesuatu yang lebih baik. Mungkin pekerjaan yang gagal kita dapatkan membuka jalan menuju bidang baru yang lebih sesuai. Mungkin hubungan yang kandas memberi ruang untuk mengenal diri dan mempersiapkan cinta yang lebih matang. Semesta punya caranya sendiri untuk mengatur ritme hidup ini, dan terkadang ia menggunakan kegagalan sebagai bahasa pengingat. Namun, tentu saja, saat berada di tengah kegagalan, sulit sekali untuk berpikir sejernih itu. Saat sesuatu yang kita perjuangkan jatuh berantakan, yang muncul adalah rasa kecewa, marah, bahkan malu. Kita merasa kecil dan mulai mempertanyakan nilai diri sendiri. Tapi di titik itulah latihan batin seorang stoik diuji, bukan dengan menolak emosi, melainkan dengan menyadari bahwa emosi itu tidak harus menguasai kita. Bahwa di balik semua rasa sakit, selalu ada ruang kecil untuk bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Kegagalan adalah cermin. Ia memantulkan kelemahan, tapi juga menunjukkan potensi. Ia memaksa kita berhenti sejenak, melihat kembali peta perjalanan, dan menyadari bahwa mungkin ada jalan lain yang selama ini kita abaikan. Dalam dunia modern, kita hidup di tengah budaya yang menuntut keberhasilan instan. Media sosial menampilkan potongan hidup orang lain yang tampak sempurna. Karier gemilang, hubungan bahagia, gaya hidup ideal. Tanpa sadar kita membandingkan diri. Dan saat gagal kita merasa tertinggal. Padahal kegagalan bukanlah bukti ketertinggalan, melainkan bagian alami dari proses yang tidak selalu tampak di permukaan. Orang yang tampak sukses hari ini pun pernah jatuh. Mereka yang berdiri di atas panggung keberhasilan pernah melalui malam-malam panjang penuh keraguan. Bedanya hanya satu, mereka tidak berhenti di titik gagal. Mereka memahami bahwa setiap kali dunia menolak, itu adalah undangan untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih sadar akan arah yang sebenarnya. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada di tengah kegagalan, di titik di mana semua terasa tidak masuk akal, mungkin inilah waktu untuk mempercayai bahwa semesta sedang mengatur ulang jalurmu, bukan untuk menjauhkanmu dari tujuan, tapi untuk membawamu lebih dekat pada versi terbaik dari dirimu. Jangan terburu-buru menyebut sesuatu sebagai akhir. Kadang, yang kita anggap runtuh sebenarnya hanya fondasi lama yang perlu dibongkar agar ruang baru bisa dibangun. Kegagalan bukan kutukan. Ia adalah bentuk kasih sayang yang keras dari kehidupan. Ia memaksa kita belajar, beradaptasi, dan berani melihat kemungkinan lain. Dan pada akhirnya kita akan menoleh ke belakang, tersenyum dan berkata, syukurlah saat itu aku gagal, karena tanpa kegagalan itu, aku tidak akan sampai di sini.
Maka hari ini jangan takut gagal. Gagal bukan tanda bahwa kamu lemah, tapi tanda bahwa kamu berani mencoba. Dan selama kamu masih mau belajar, arahmu tidak akan pernah benar-benar hilang. Poin 2. Pertemuan dan perpisahan, bab yang sudah ditulis untuk tumbuh. Dalam hidup ini kita akan bertemu banyak orang. Ada yang datang membawa cahaya, ada yang datang membawa pelajaran. Sebagian menetap lama, sebagian hanya singgah sebentar. Namun satu hal yang pasti, tidak ada satu pun pertemuan yang terjadi secara kebetulan. Setiap orang yang hadir dalam hidup kita adalah bagian dari kisah yang sudah ditulis untuk membantu kita tumbuh, entah melalui kehangatan cinta atau melalui luka yang memaksa kita belajar arti keikhlasan. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup adalah aliran yang terus berubah. Tidak ada yang benar-benar milik kita, bahkan orang-orang yang paling kita sayangi. Marcus Aurelius pernah menulis, "Terimalah apa yang diberikan takdir, dan cintailah mereka yang ditakdirkan untuk bersamamu." Kalimat ini bukan ajakan untuk pasrah, melainkan undangan untuk memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya, datang dan pergi, tumbuh dan berubah. Dalam pertemuan kita belajar menerima, dalam perpisahan kita belajar melepaskan. Dua hal ini seperti dua sisi dari mata uang yang sama. Keduanya adalah bagian dari proses menjadi manusia yang lebih matang. Kadang kita berpikir, andai saja orang itu tidak pergi, hidupku pasti lebih baik. Tapi siapa tahu, mungkin justru kepergian itu membuka ruang bagi kita untuk menemukan makna yang lebih dalam tentang cinta, kemandirian, atau bahkan tentang diri sendiri. Pertemuan bukan sekadar soal siapa yang datang, tapi juga tentang apa yang dibawa. Ada orang yang datang memberi semangat di saat kita hampir menyerah. Ada yang hadir untuk menantang keyakinan kita agar kita tak terjebak dalam zona nyaman. Dan ada pula yang hanya lewat sebentar, namun meninggalkan bekas yang tidak akan pernah hilang. Lalu, ketika perpisahan tiba, kita sering menolaknya. Kita berusaha menggenggam terlalu erat, seolah dengan menahan kita bisa menghentikan waktu. Padahal dalam pandangan seorang Stoik, melepaskan bukan berarti kehilangan, melainkan memahami bahwa semua hal di dunia ini bersifat sementara. Setiap akhir selalu membawa kelahiran baru. Kadang, setelah kehilangan seseorang, kita baru menemukan kembali diri sendiri. Setelah perpisahan, kita belajar berdiri dengan kaki yang lebih kuat. Dan ketika hati kita retak, justru di sela-sela retakan itulah cahaya kebijaksanaan bisa masuk. Dalam dunia modern yang serba cepat, hubungan sering kali terasa rapuh. Kita terbiasa berkenalan dengan mudah, tapi juga terbiasa kehilangan tanpa sempat benar-benar memahami maknanya. Namun justru di tengah budaya yang dangkal ini, penting bagi kita untuk berhenti sejenak dan menyadari, setiap hubungan, sekecil apapun, punya tujuan. Tidak semua orang ditakdirkan untuk tinggal selamanya, tapi semua orang yang pernah hadir membawa bagian dari pertumbuhan kita. Jika hari ini kamu sedang berada di titik kehilangan, entah kehilangan seseorang, hubungan atau bahkan versi dirimu yang dulu, percayalah, itu bukan kebetulan. Semesta sedang menulis bab baru dalam perjalananmu. Mungkin orang itu datang hanya untuk mengajarkanmu bagaimana mencintai tanpa bergantung. Mungkin kepergiannya mengajarkanmu bagaimana bertahan tanpa kehilangan arah. Dan mungkin pada akhirnya kamu akan menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang menghargai momen saat ia hadir. Perpisahan memang menyakitkan, tapi rasa sakit itu bukan hukuman. Itu adalah proses pembersihan. Ia menyingkirkan yang tidak lagi selaras dengan pertumbuhanmu, agar kamu punya ruang untuk menerima hal-hal yang lebih sesuai. Maka, belajarlah melihat setiap pertemuan sebagai hadiah dan setiap perpisahan sebagai pelajaran. Jangan mengutuk waktu yang memisahkanmu dari seseorang, karena waktu yang sama juga sedang menuntunmu menuju orang-orang baru yang akan membantumu melangkah lebih jauh. Pada akhirnya, kita semua hanyalah pengembara dalam kisah masing-masing. Kita saling bertemu di persimpangan, saling memberi makna, lalu berpisah ketika jalan mulai bercabang. Tidak ada yang kebetulan. Setiap bab sudah ditulis, dan setiap bab membawa alasan untuk tumbuh. Jadi, ketika kamu mengenang seseorang yang pernah hadir dalam hidupmu, jangan hanya ingat bagaimana ia pergi. Ingat juga bagaimana ia membuatmu menjadi pribadi yang berbeda. Karena mungkin, justru di sanalah alasan mengapa pertemuan itu pernah terjadi. Poin 3.
keterlambatan adalah waktu yang sedang melindungimu. Kita hidup di zaman yang serba cepat, segalanya berlomba, waktu, ambisi, bahkan cinta. Kita terbiasa ingin hasil yang instan, karir yang cepat naik, impian yang segera tercapai, hubungan yang langsung berbuah bahagia. Namun ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, ketika hal yang kita tunggu tak juga datang, kita mulai resah, kita merasa tertinggal, kita merasa gagal. Padahal mungkin yang sedang terjadi bukanlah keterlambatan, melainkan perlindungan. Dalam pandangan Stoikisme, tidak ada hal yang benar-benar datang terlambat. Alam semesta memiliki ritme dan keseimbangannya sendiri. Marcus Aurelius menulis, segala sesuatu datang pada waktu yang tepat, bukan waktumu, tapi waktunya alam. Kalimat itu mengingatkan kita bahwa waktu tidak pernah bekerja untuk memuaskan ego, melainkan untuk menumbuhkan jiwa. Terkadang, keterlambatan adalah cara semesta menjaga kita dari sesuatu yang belum siap kita hadapi. Mungkin kita belum cukup dewasa untuk memikul tanggung jawab tertentu. Atau mungkin jalan yang kita kejar akan membawa kita ke tempat yang tidak seharusnya. Maka waktu menahan bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi. Bayangkan sebuah benih yang ditanam di tanah. Ia tidak bisa dipaksa tumbuh, hanya karena kita ingin segera melihat bunganya. Ia butuh musim, butuh cahaya, butuh air, dan butuh waktu. Begitu pula dengan hidup kita. Setiap impian, setiap keinginan memiliki musimnya sendiri. Bila kita memetik buah sebelum waktunya, rasanya akan asam. Tapi jika kita bersabar, hasilnya akan jauh lebih manis dan bermakna. Namun manusia seringkali tidak sabar. Kita terjebak dalam ilusi kontrol, seolah semua bisa diatur dengan kecepatan kita. Kita membandingkan perjalanan kita dengan orang lain, dengan teman sebaya yang sudah lebih dulu berhasil, atau dengan mereka yang tampak selalu lebih beruntung. Kita lupa bahwa garis waktu setiap orang berbeda. Yang bagi satu orang tampak cepat, bagi orang lain mungkin justru menjadi jebakan. Dalam Stoikisme, kesabaran bukan berarti pasif. Ia adalah bentuk kebijaksanaan yang memahami bahwa setiap hal memiliki waktu yang tepat untuk berkembang. Epictetus berkata, jangan menuntut agar segala sesuatu terjadi sebagaimana engkau menginginkannya, tetapi inginkanlah agar segala sesuatu terjadi sebagaimana adanya, maka engkau akan hidup bahagia. Keterlambatan seringkali memberi kita ruang untuk memperbaiki diri. Ia mengajarkan kerendahan hati, ketekunan dan kepercayaan bahwa hidup tidak sedang menunda, melainkan mempersiapkan. Dalam masa menunggu, kita diberi kesempatan untuk belajar tentang kesabaran, tentang syukur, dan tentang menerima bahwa kontrol sejati bukanlah pada kecepatan hasil, tapi pada cara kita menjalani proses. Jika hari ini kamu sedang menunggu sesuatu yang belum juga datang, pekerjaan yang belum terwujud, doa yang belum terjawab, atau seseorang yang belum kembali, mungkin waktu sedang mengujimu, bukan untuk melemahkan, tapi untuk melihat apakah kamu tetap percaya meski tidak tahu kapan. Keterlambatan juga menguji niat. Apakah kita mengejar sesuatu karena benar-benar maknanya, atau hanya karena ingin segera merasa cukup di mata orang lain? Kadang ketika waktu memperlambat langkah, kita diberi kesempatan untuk meninjau ulang arah. Apakah jalan yang kita tempuh masih sejalan dengan hati kita, atau sekadar tuntutan dunia? Dunia modern seringkali menyamakan cepat dengan sukses, tapi kebijaksanaan sejati tahu, tidak semua yang cepat berarti baik. Bunga yang mekar terlalu cepat mudah layu, sementara yang tumbuh perlahan berakar lebih dalam. Jadi saat hidup terasa lambat, jangan buru-buru kecewa. Jangan mengira semesta lupa padamu. Mungkin semesta justru sedang bekerja lebih keras di balik layar, menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kamu harapkan. Dalam setiap keterlambatan ada perlindungan. Dalam setiap penundaan ada pelajaran. Dan dalam setiap waktu yang terasa berhenti, sesungguhnya ada pertumbuhan yang diam-diam sedang berlangsung. Maka berhentilah memaksa waktu. Percayalah, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah datang terlambat. Ia hanya menunggu saat yang paling tepat untuk menyapa. Karena kadang, yang kita sebut terlambat adalah cara lembut semesta berkata, belum sekarang, aku sedang menjagamu. Poin 4. Kehilangan dan luka, bagian dari proses menemukan diri sendiri. Tidak ada satu pun di antara kita yang benar-benar siap kehilangan. Entah itu kehilangan seseorang yang kita cintai, kehilangan kesempatan,
atau kehilangan versi diri yang dulu begitu kita banggakan. Setiap kehilangan meninggalkan ruang kosong, ruang yang hening, dingin, dan seringkali menyakitkan. Namun di balik rasa sakit itu, sesungguhnya ada sesuatu yang sedang tumbuh. Kesadaran. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak melawan kenyataan, melainkan memahaminya. Epictetus pernah berkata, "Jangan katakan bahwa kamu kehilangan sesuatu. Katakanlah bahwa itu telah dikembalikan." Kalimat ini sederhana, namun mengandung kebijaksanaan yang dalam. Apa yang hilang bukan benar-benar hilang. Ia hanya telah selesai menjalankan perannya dalam hidup kita. Kehilangan seringkali terasa seperti pengkhianatan semesta. Kita bertanya, mengapa aku? Mengapa sekarang? Tetapi mungkin, di balik itu semua, hidup sedang mengajarkan kita untuk berdiri tanpa sandaran. Bahwa kebahagiaan sejati bukan bergantung pada apa yang kita miliki, melainkan pada kemampuan kita untuk tetap utuh meski kehilangan segalanya. Luka adalah guru yang jujur. Ia tidak pernah datang tanpa alasan. Ia datang untuk menguji, memperhalus, dan menumbuhkan. Luka memaksa kita menatap diri sendiri, menyingkap lapisan-lapisan ego dan ilusi yang selama ini kita pelihara. Ketika semua topeng runtuh, barulah kita melihat siapa diri kita sebenarnya. Rapuh tapi juga kuat, terluka tapi juga mampu mencinta. Dalam dunia modern yang sibuk dengan pencitraan dan pencapaian, kita jarang memberi ruang bagi kesedihan. Kita diajarkan untuk selalu tampak baik-baik saja, seolah duka adalah kelemahan. Padahal, justru dengan mengizinkan diri merasakan kehilangan, kita sedang memberi kesempatan bagi jiwa untuk sembuh. Tidak ada pemulihan tanpa rasa sakit. Tidak ada kebijaksanaan tanpa luka. Kehilangan juga adalah ujian tentang bagaimana kita memaknai kepemilikan. Segala sesuatu yang ada dalam hidup ini hanyalah titipan. Orang-orang yang kita cintai, mimpi yang kita kejar, bahkan tubuh kita sendiri, semuanya sementara. Ketika kita memahami itu, kehilangan tidak lagi terasa seperti akhir, melainkan bagian alami dari perjalanan. Marcus Aurelius menulis, "Segala sesuatu yang terjadi padamu sudah disiapkan untuk kebaikanmu." Kata-kata itu menenangkan karena mengingatkan kita bahwa bahkan kehilangan pun punya tujuan. Ia mungkin tidak terlihat sekarang, tapi suatu hari nanti kita akan menoleh ke belakang dan menyadari, tanpa kehilangan itu, kita tidak akan pernah menemukan kedalaman diri yang sekarang kita miliki. Ada masa di mana kehilangan membuat kita berhenti. Kita kehilangan arah, semangat, dan bahkan keinginan untuk melangkah. Namun di saat seperti itu, diamlah sejenak. Dengarkan suara hati yang paling dalam. Disitulah titik awal perjalanan menemukan diri dimulai. Kadang, untuk benar-benar mengenal diri, kita harus kehilangan sesuatu yang dulu membuat kita merasa lengkap. Luka juga mengajarkan empati. Seseorang yang pernah terluka memahami betapa berharganya kebaikan. Ia menjadi lebih lembut, lebih bijak, dan lebih mampu memahami penderitaan orang lain. Luka menjadikan kita manusia yang utuh, bukan karena kita sempurna, tetapi karena kita tahu rasanya hancur, lalu bangkit kembali. Kehilangan tidak akan pernah mudah, tapi dari situlah kita belajar tentang kekuatan yang tidak kita sadari sebelumnya. Seperti logam yang ditempa api, jiwa manusia pun dibentuk oleh tekanan, panas, dan rasa sakit. Semakin besar luka, semakin dalam pula ruang bagi pertumbuhan. Jadi, jika hari ini kamu sedang berada di tengah kehilangan, jangan tergesa-gesa menolak rasa sakitnya. Izinkan diri merasakannya, namun jangan tenggelam di dalamnya. Setiap air mata yang jatuh bukan tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa kamu masih memiliki hati yang mampu mencinta dengan tulus. Suatu hari nanti, kamu akan menatap kembali masa-masa sulit ini dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melewatinya, tapi aku bersyukur pernah mengalaminya." Karena dari kehilanganlah kamu belajar menghargai kehadiran, dan dari luka-lukalah kamu menemukan kekuatan sejati untuk mencintai hidup apapun bentuknya. Kehilangan bukanlah akhir, melainkan proses penemuan. Dan luka bukan tanda kehancuran, melainkan bukti bahwa kamu masih hidup dan terus tumbuh. Poin 5. Tidak semua harus dipahami sekarang. Kita hidup di masa di mana segala sesuatu harus cepat dijawab, cepat diselesaikan, cepat dimengerti. Setiap pertanyaan harus punya jawaban. Setiap masalah harus punya solusi. Namun kehidupan, dengan segala misterinya, tidak selalu bekerja secepat itu.
Ada hal-hal yang memang tidak bisa dipahami sekarang, dan mungkin memang belum seharusnya dipahami. Dalam pandangan Stoikisme, kebijaksanaan tidak selalu berarti mengetahui segalanya, melainkan mampu menerima bahwa sebagian hal berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius pernah menulis, "Waktu akan mengungkap apa yang sekarang masih tersembunyi." Kalimat itu mengajarkan kita satu hal, bahwa pemahaman sejati tidak datang dari desakan, tetapi dari kesabaran. Tidak semua pertanyaan hidup membutuhkan jawaban hari ini. Ada hal-hal yang baru menemukan maknanya. Setelah waktu berjalan, kita seringkali hanya melihat potongan kecil dari sebuah gambar besar, lalu terburu-buru menilai hidup ini tidak adil atau tidak berpihak pada kita. Padahal mungkin bagian yang belum kita pahami hari ini justru sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar nanti. Coba renungkan. Berapa banyak kejadian di masa lalu yang dulu terasa tidak masuk akal, tetapi kini justru tampak jelas alasan di baliknya. Saat itu kita marah, kecewa, atau bahkan putus asa. Tapi seiring waktu berlalu kita menyadari, semua itu ternyata bagian dari proses yang menuntun kita ke titik ini. Begitulah cara hidup bekerja. Ia tidak selalu menjelaskan niatnya di awal. Kadang ia membiarkan kita tersesat dulu, agar kita belajar menemukan arah sendiri. Kadang ia menunda jawaban, agar kita belajar bersabar. Dan kadang ia membiarkan kita tidak tahu apa-apa, agar kita belajar percaya. Dunia modern membuat kita terbiasa mencari kepastian. Kita ingin tahu semuanya sekarang. Mengapa hubungan itu berakhir, mengapa rencana gagal, mengapa doa belum terkabul. Tapi dalam kebijaksanaan Stoik, ada keindahan dalam ketidaktahuan. Ketika kita berhenti menuntut jawaban, kita mulai menemukan kedamaian dalam menerima. Tidak semua yang tidak kita pahami adalah hal buruk. Terkadang justru di balik ketidakpastian itu tersimpan pelindung. Semesta tahu kapan waktu yang tepat untuk membuka tabir. Ia tahu kapan hati kita cukup kuat untuk mengerti maknanya. Maka ketika sesuatu belum juga jelas, jangan terburu-buru menyebutnya kesialan. Mungkin itu adalah bentuk kasih sayang yang sedang menunggu waktu terbaiknya untuk tampak. Dalam Stoikisme, menerima bukan berarti menyerah. Menerima berarti menaruh kepercayaan pada alur kehidupan, bahwa segala sesuatu datang bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Ada saat untuk memahami, dan ada saat untuk hanya menjalani. Kedua hal itu sama berharganya. Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri karena merasa tidak mengerti arah hidup. Kita lupa bahwa tidak mengerti pun adalah bagian dari proses memahami. Seperti malam yang tampak gelap sebelum fajar datang, ada masa-masa dalam hidup yang memang harus dilewati dalam kebingungan. Disitulah kita belajar menenangkan diri, belajar mendengarkan, dan belajar mempercayai waktu. Kehidupan bukan teka-teki yang harus diselesaikan segera, melainkan perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kesadaran. Dan dalam perjalanan itu, ada hal-hal yang baru akan terjelaskan ketika kita sudah cukup jauh melangkah. Maka, ketika hatimu gelisah karena tidak tahu kenapa sesuatu terjadi, berhentilah sejenak, tarik napas panjang, dan biarkan waktu bekerja. Tidak semua kebenaran perlu dikejar, sebagian harus ditemukan dengan diam. Mungkin hari ini kamu tidak mengerti mengapa kamu kehilangan sesuatu, mengapa rencanamu gagal, atau mengapa hidup terasa lambat. Tapi percayalah, di antara semua itu, semesta sedang menulis pola yang indah. Hanya saja kamu belum cukup tinggi berdiri untuk melihatnya dengan utuh. Satu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, semua kepingan itu akan saling terhubung. Dan kamu akan berkata, "Sekarang aku mengerti mengapa aku harus melewati semua itu." Sampai hari itu tiba, teruslah berjalan dengan keyakinan yang tenang. Biarkan waktu mengajarkan, biarkan pengalaman menjelaskan, dan biarkan hatimu belajar mempercayai bahwa apapun yang belum kamu pahami hari ini akan menemukan maknanya tepat pada waktunya. Poin 6. Ketika dunia terlihat tidak adil. Pernahkah kamu merasa dunia ini tidak adil saat kamu telah berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya tak sebanding dengan perjuangan? Saat orang yang berbuat curang justru tampak melangkah lebih jauh, saat kebaikanmu dibalas dengan luka, dan kesabaranmu terasa sia-sia. Dalam diam kita bertanya, mengapa dunia begini? Mengapa keadilan tampak seperti ilusi? Pertanyaan itu manusiawi, sebab kita hidup dalam dunia yang tak selalu berjalan sesuai dengan logika moral kita. Namun Stoikisme mengajarkan,
keadilan sejati bukanlah tentang bagaimana dunia memperlakukan kita, melainkan bagaimana kita menanggapi dunia. Kita tidak punya kuasa atas ketidakadilan, tapi kita selalu punya kuasa atas reaksi kita terhadapnya. Marcus Aurelius pernah menulis, kehidupan tidak selalu adil, tapi kebajikan selalu berada di dalam kendalimu. Kalimat itu mengingatkan bahwa ukuran keadilan bukanlah perbandingan dengan orang lain, melainkan kesetiaan kita pada nilai-nilai yang kita pegang. Dunia boleh tampak tidak adil, tapi integritas dan ketenangan batin tidak pernah bisa dirampas oleh siapapun. Dunia modern sering membuat kita terluka oleh ketidakadilan sosial, sistem yang timpang, kesenjangan yang lebar, atau bahkan sikap manusia yang saling menjatuhkan demi kepentingan pribadi. Namun di balik semua itu, Stoikisme mengajak kita untuk tidak hanyut dalam amarah, karena kemarahan yang berlebihan hanya menambah penderitaan. Kita boleh kecewa, tapi jangan kehilangan arah. Ketidakadilan seringkali menjadi ujian bagi kesabaran dan keikhlasan. Ia memaksa kita bertanya, apakah aku berbuat baik hanya agar dunia membalasnya? Jika jawabannya iya, maka kebaikan kita bergantung pada kondisi luar yang tidak stabil. Tapi jika kita berbuat baik karena itu sejalan dengan nilai diri kita, maka tidak ada ketidakadilan yang bisa mencuri maknanya. Dalam hidup, tidak semua yang terlihat adil benar-benar baik, dan tidak semua yang tampak tidak adil adalah buruk. Kadang, ketidakadilan justru membuka ruang bagi kebijaksanaan yang lebih dalam. Ia membuat kita belajar tentang empati, memahami penderitaan orang lain, dan menumbuhkan keteguhan hati untuk tetap berdiri tegak di tengah badai. Lihatlah para bijak yang kita kagumi dalam sejarah. Mereka bukan orang yang hidup di dunia yang adil. Mereka sering dikhianati, difitnah, bahkan dihukum tanpa alasan yang benar. Namun justru karena mereka tetap berpegang pada kebenaran di tengah ketidakadilanlah, nama mereka dikenang sebagai cahaya yang menuntun manusia. Dalam Stoikisme, ada prinsip sederhana, amor fati, mencintai takdir. Artinya menerima segala sesuatu, baik atau buruk, sebagai bagian dari tatanan yang lebih besar. Ketika dunia tampak tidak adil, bukan berarti hidup membencimu. Mungkin hidup sedang memintamu untuk belajar lebih dalam tentang ketabahan, keteguhan, dan keikhlasan. Tidak semua keadilan terlihat di permukaan. Ada bentuk keadilan yang hanya bisa dipahami setelah waktu berlalu. Mungkin sekarang kamu merasa dirugikan, tapi kelak kamu akan melihat bagaimana peristiwa itu membentuk karakter, menguatkan hati, dan mempersiapkanmu untuk hal-hal yang lebih besar. Jangan biarkan ketidakadilan mengubah hatimu menjadi keras. Biarkan ia menjadi alasan untuk kamu tetap lembut, tetap berpihak pada kebaikan, karena di sanalah letak kebesaran manusia. Dunia mungkin tidak adil, tapi kamu selalu bisa memilih untuk menjadi pribadi yang adil dalam pikiran, perkataan, dan tindakanmu. Kadang keadilan bukan datang dari luar, melainkan dari ketenangan batin. Ketika kita tahu kita sudah melakukan yang benar, saat kamu bisa menatap diri di cermin tanpa penyesalan, itu pun sudah sebuah keadilan. Saat kamu tetap memilih sabar ketika dunia memprovokasi amarahmu, itu bentuk kemenangan yang tak terlihat. Maka, ketika dunia tampak tidak adil, jangan biarkan rasa kecewa menenggelamkanmu. Gunakan ketidakadilan itu sebagai cermin, untuk mengenali kekuatan, untuk meneguhkan prinsip, dan untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Hidup memang tidak selalu adil, tapi hidup juga tidak pernah berhenti, memberi kesempatan untuk tumbuh. Dan mungkin, di tengah ketimpangan dan kesedihan itu, semesta sedang memahat dirimu menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih berbelas kasih. Pada akhirnya, kita tidak diciptakan untuk memastikan dunia adil bagi kita, tapi untuk memastikan kita tetap adil dalam menjalani dunia. Karena keadilan sejati bukan tentang apa yang kita terima, tapi tentang siapa kita menjadi, meski dunia tidak berpihak. Poin 7. Media sosial dan ilusi kehidupan sempurna. Kita hidup di era di mana kehidupan tidak lagi hanya dijalani, tapi juga ditampilkan. Setiap hari kita membuka layar, menggulir beranda, dan disuguhi potongan-potongan kehidupan orang lain, senyum, keberhasilan, perjalanan, cinta yang tampak sempurna. Di balik semua itu, tanpa sadar kita mulai membandingkan diri. Kita bertanya dalam hati, mengapa hidupku tidak seindah mereka? Mengapa aku tidak sebahagia itu?
Dunia digital telah menciptakan ruang baru yang paradoks, ruang yang menghubungkan, namun juga membuat kita merasa terpisah. Kita lebih terhubung dari sebelumnya, tapi juga lebih kesepian dari yang pernah kita rasakan. Dan ironisnya, di balik semua itu ada ilusi yang begitu halus, ilusi tentang kesempurnaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak tertipu oleh hal-hal yang berada di luar kendali kita. Apa yang orang lain tampilkan, bagaimana mereka ingin dilihat, itu bukan wilayah yang bisa kita atur. Yang bisa kita kendalikan hanyalah cara kita memandangnya. Marcus Aurelius pernah menulis, kehidupan seseorang ditentukan oleh pikiran-pikirannya. Kalimat ini mengingatkan bahwa persepsi kita terhadap dunia digital pun bisa menjadi sumber kedamaian, atau sebaliknya, sumber penderitaan. Media sosial bukanlah cermin yang jujur. Ia lebih mirip panggung teater, tempat orang menampilkan versi terbaik dari dirinya. Foto yang sempurna, kata-kata yang indah, tawa yang terencana. Semuanya adalah potongan dari momen yang dipilih dengan hati-hati. Sementara di balik layar, mereka pun sama seperti kita. Manusia yang punya kegelisahan, rasa takut, dan hari-hari yang berat. Namun, pikiran kita seringkali lupa membedakan kenyataan dan penampilan. Kita mulai merasa kurang, hanya karena hidup kita tidak secantik feed orang lain. Kita lupa bahwa kamera hanya menangkap cahaya, bukan kebenaran. Bahwa kesempurnaan visual tidak selalu sejalan dengan kedamaian batin. Dunia modern menanamkan standar palsu tentang sukses, tentang bahagia, tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Kita diukur dari angka pengikut, jumlah suka atau validasi dari orang-orang yang bahkan tidak mengenal kita secara pribadi. Perlahan kita belajar mencintai penampilan, tapi melupakan esensi. Kita membangun identitas dari pujian, padahal jati diri sejati hanya bisa lahir dari kejujuran. Stoikisme menuntun kita untuk kembali ke dalam, untuk memeriksa diri dan bertanya, apakah aku hidup untuk dilihat atau untuk dirasakan? Sebab hidup yang terlalu sibuk ingin tampak bahagia, justru menjauhkan kita dari kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati tidak butuh saksi. Ia tumbuh dalam keheningan, dalam rasa syukur atas hal-hal kecil yang tidak perlu diumumkan. Media sosial pada dasarnya netral. Ia hanya alat. Yang membuatnya berbahaya adalah ketika kita mengizinkannya menentukan nilai diri. Ketika validasi digital menjadi candu, kita mulai kehilangan arah. Kita hidup bukan untuk mengalami hidup, tetapi untuk memamerkannya. Kita kelelahan bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena kita terus mencoba menjadi seseorang yang disukai dunia. Dalam stoikisme, ada prinsip apatheia, bukan berarti apatis, melainkan kemampuan menjaga ketenangan di tengah gempuran pengaruh luar. Prinsip ini sangat relevan hari ini. Di tengah derasnya informasi dan opini, kita perlu membangun benteng batin agar tidak mudah goyah oleh ilusi. Jadikan media sosial sebagai jendela, bukan cermin. Gunakan untuk belajar, berbagi, dan menginspirasi. Tapi jangan jadikan ia alat untuk mengukur nilai hidup. Ketika kita berhenti membandingkan, kita mulai benar-benar hidup. Dunia maya memang penuh warna, tapi kehidupan nyata tetaplah tempat di mana makna tumbuh. Senyum yang tidak diunggah pun tetap punya nilai. Proses yang tidak dilihat orang pun tetap berharga. Dan perjuangan yang tidak mendapat like tetap membentukmu menjadi pribadi yang kuat. Jadi, jika hari ini kamu merasa kecil di hadapan kesempurnaan digital, ingatlah, yang kamu lihat hanyalah permukaan. Tidak ada kehidupan yang benar-benar sempurna. Hanya manusia yang berusaha tampak baik di antara ketidaksempurnaannya. Lepaskan kebutuhan untuk terlihat bahagia dan mulailah belajar untuk benar-benar bahagia. Karena pada akhirnya, ketenangan tidak datang dari jumlah pengikut, tapi dari kemampuan untuk menatap layar, tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja," bahkan tanpa harus membuktikannya kepada siapapun. Dunia mungkin terus menampilkan ilusi kesempurnaan, tapi kebahagiaan sejati tetap berakar pada kenyataan. Di tempat di mana kamu hadir, merasa cukup, dan hidup dengan damai dalam dirimu sendiri. Poin 8. Overthinking dan ketenangan dalam kendali diri. Ada satu pertempuran yang paling sering terjadi, tapi tidak terlihat oleh siapapun. Pertempuran di dalam pikiran kita sendiri. Setiap malam sebelum tidur, kita memutar ulang percakapan, menafsirkan kata-kata orang lain, menebak masa depan, dan menciptakan ribuan kemungkinan yang bahkan belum tentu terjadi.
Kita menyebutnya overthinking, dan bagi banyak orang itu bukan sekadar kebiasaan, melainkan beban yang terus membayangi. Dalam dunia yang penuh tekanan seperti sekarang, overthinking menjadi penyakit diam-diam yang mengikis kedamaian batin. Kita ingin mengendalikan segalanya, hasil pekerjaan, pandangan orang lain, masa depan yang belum kita jalani. Tapi semakin kita berusaha mengontrol hal-hal di luar diri, semakin kita kehilangan kendali atas hal yang paling penting, pikiran kita sendiri. Stoikisme sejak ribuan tahun lalu telah memberi kunci untuk keluar dari lingkaran ini. Epictetus berkata, bukan hal-hal di luar diri yang mengganggu manusia, melainkan pendapatnya tentang hal-hal itu. Kalimat ini sederhana, namun menjadi fondasi bagi kebebasan batin. Kita tidak bisa mengendalikan dunia, tapi kita bisa mengendalikan cara kita menanggapinya. Overthinking muncul ketika kita mencoba memprediksi sesuatu yang belum terjadi atau menyesali sesuatu yang sudah berlalu. Kita hidup dalam dua waktu yang tidak nyata, masa lalu yang tak bisa diubah dan masa depan yang belum ada. Padahal satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki hanyalah sekarang. Pikiran yang terlalu sibuk adalah musuh dari ketenangan. Kita merasa lelah bukan karena banyak hal yang terjadi, tetapi karena terlalu banyak hal yang kita pikirkan. Kita menciptakan masalah di kepala, lalu merasa tertekan oleh masalah yang bahkan belum nyata. Disitulah pentingnya kendali diri. Dalam stoikisme, kendali diri bukan sekadar menahan emosi, tetapi kemampuan untuk mengarahkan pikiran. Ketika pikiran mulai liar, kita belajar untuk bertanya, apakah hal ini berada di dalam kendaliku atau tidak? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika iya, lakukan yang terbaik. Lalu berhenti memikirkannya. Karena kedamaian tidak datang dari kepastian, tapi dari kemampuan untuk berdamai dengan ketidakpastian. Dunia modern memberi banyak alasan untuk cemas. Berita buruk, tekanan sosial, ekspektasi karir, hingga ketakutan tidak menjadi cukup baik. Tapi setiap kali kita membiarkan pikiran dikuasai oleh kecemasan, kita sedang menyerahkan kendali diri kepada hal-hal yang tidak pernah bisa kita atur. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, ketenangan datang ketika kamu berhenti peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Ia mengingatkan bahwa ketenangan bukan berarti tidak peduli, tetapi memahami prioritas. Tidak semua hal pantas mendapat energi pikiranmu. Tidak semua komentar harus ditanggapi. Tidak semua ketakutan harus dipercaya. Mengendalikan pikiran bukan berarti mematikan perasaan. Justru sebaliknya, itu berarti mengenali perasaan dengan jernih, lalu menempatkannya pada tempat yang tepat. Saat cemas datang, akui ia ada, tapi jangan biarkan ia menguasai seluruh dirimu. Biarkan ia lewat seperti awan di langit, hadir tapi tidak menetap. Kita perlu belajar memisahkan antara berpikir dan terjebak dalam pikiran. Berpikir adalah proses rasional untuk memahami sesuatu, sedangkan overthinking adalah bentuk kecemasan yang berputar tanpa arah. Berpikir menghasilkan keputusan, sementara overthinking hanya menghasilkan kelelahan. Jika hari ini kamu merasa pikiranmu penuh, berhentilah sebentar. Tarik napas, lepaskan beban yang tidak perlu. Sadari bahwa tidak semua hal butuh jawaban segera. Kadang, diam dan mempercayai waktu justru lebih bijak daripada memaksakan solusi dari pikiran yang lelah. Ketenangan sejati bukan keadaan tanpa gangguan, melainkan kemampuan untuk tetap tenang di tengah gangguan. Dan kendali diri bukan berarti kamu bisa mengatur dunia, tapi kamu mampu menjaga kedamaianmu meski dunia berisik di luar sana. Overthinking akan selalu mencari celah untuk masuk melalui rasa takut, rasa kurang, atau rasa bersalah. Tapi kamu punya pilihan. Apakah kamu akan menjadi tahanan pikiranmu sendiri atau penjaga gerbangnya? Karena pada akhirnya, pikiran adalah taman yang harus dijaga. Jika kamu menanam kecemasan, yang tumbuh adalah kegelisahan. Tapi jika kamu menanam kesadaran, yang tumbuh adalah ketenangan. Maka hari ini ketika pikiranmu mulai berisik, ingatlah satu hal, kamu tidak harus memikirkan semuanya. Fokuslah pada yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan sisanya. Biarkan dunia berjalan sebagaimana mestinya, dan biarkan hatimu beristirahat. Sebab ketenangan bukan hadiah dari dunia luar, melainkan keputusan dari dalam diri. Keputusan untuk berhenti melawan apa yang tak bisa diubah, dan mulai mengendalikan apa yang bisa dijaga, dirimu sendiri. Poin 9. Rasa sepi di tengah keramaian digital. Kita hidup di zaman yang penuh suara, namun seringkali hati kita terasa paling sunyi.
Di tengah jutaan notifikasi, pesan yang terus berdatangan, dan lini masa yang tidak pernah berhenti bergerak, banyak dari kita justru merasa hampa. Kita dikelilingi oleh koneksi, tapi jarang benar-benar merasa terhubung. Itulah paradoks dunia modern, keramaian digital yang justru melahirkan kesepian batin. Dahulu, sepi identik dengan kesendirian fisik. Kini, bahkan di tengah kerumunan virtual di antara ratusan nama yang muncul di layar, kita bisa merasa sendirian. Kita tertawa lewat emoji, berbagi cerita lewat unggahan, tapi di dalam hati ada ruang kosong yang tidak bisa diisi dengan like atau komentar. Stoikisme, dengan kesederhanaan filsafatnya, mengajarkan kita untuk menemukan makna dalam kesunyian. Marcus Aurelius pernah menulis, "Carilah ketenangan di dalam dirimu sendiri." Kalimat ini menjadi pengingat bahwa sumber kedamaian sejati tidak pernah ada di luar, apalagi di dunia maya. Ia tumbuh dari kemampuan kita untuk berdialog dengan diri sendiri, sesuatu yang kian jarang kita lakukan di era digital ini. Kita terlalu sibuk mendengarkan dunia, sampai lupa mendengarkan suara hati kita sendiri. Setiap kali ada ruang hening, kita buru-buru mengisinya dengan layar. Setiap kali ada kesepian, kita mencari pengalih perhatian, bukan pemahaman. Kita lupa bahwa kesepian bukan musuh, melainkan undangan untuk mengenal diri lebih dalam. Dalam stoikisme, ada nilai luhur yang disebut autarkeia, kemandirian batin. Ia bukan tentang hidup tanpa orang lain, tapi tentang tidak menggantungkan kebahagiaan pada pengakuan luar. Seseorang yang memiliki kemandirian batin tetap bisa menikmati kebersamaan, namun tidak hancur ketika sendirian. Ia bisa hadir di dunia digital tanpa kehilangan dirinya di dalam arusnya. Kesepian modern seringkali lahir dari ilusi koneksi. Kita merasa dekat dengan banyak orang, padahal hubungan itu dangkal. Dibangun dari interaksi singkat yang cepat menguap. Kita berbagi kabar bahagia, tapi jarang berbagi kejujuran. Kita punya banyak teman, tapi sedikit yang benar-benar tahu siapa diri kita. Ironisnya, semakin kita berusaha tampil terhubung, semakin kita menjauh dari diri sendiri. Kita memotret momen untuk dilihat orang lain, bukan untuk kita rasakan. Kita mencari perhatian, tapi kehilangan makna. Dalam kebisingan itu, hati mulai rindu sesuatu yang lebih tenang, lebih nyata dan lebih jujur. Mungkin rasa sepi yang kita rasakan bukan pertanda bahwa ada yang salah, tapi tanda bahwa jiwa sedang meminta perhatian. Ia ingin kita berhenti sejenak, menutup layar dan mendengarkan napas sendiri. Ia ingin kita kembali merasakan dunia tanpa filter, tanpa sorotan, tanpa perlu pembuktian. Stoikisme mengajarkan bahwa keheningan adalah guru yang bijak. Dalam keheningan, kita belajar mendengar bukan hanya dunia tapi diri sendiri. Kita mulai memahami apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Di sanalah kesepian berubah menjadi ruang tumbuh. Dunia digital akan terus berkembang. Teknologi akan semakin mendekatkan jarak, tapi hanya kita yang bisa memutuskan seberapa dalam koneksi itu ingin kita rasakan. Kita bisa memilih untuk sekadar hadir secara virtual, atau benar-benar hadir dengan hati yang sadar. Jangan takut pada kesepian. Ia tidak datang untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa di balik semua kebisingan, kamu tetap punya ruang pribadi yang sakral, tempat di mana kamu bisa menemukan dirimu sendiri tanpa perlu validasi siapapun. Maka, jika hari ini kamu merasa sepi di tengah keramaian digital, jangan buru-buru menolaknya. Duduklah bersama rasa itu. Dengarkan apa yang ingin ia sampaikan. Mungkin ia hanya ingin kamu berhenti sejenak dari dunia luar dan kembali menatap dunia di dalam. Karena pada akhirnya, koneksi paling penting bukan dengan ribuan orang di luar sana, tetapi dengan dirimu sendiri. Dan ketika kamu berdamai dengan dirimu, kesepian berhenti menjadi beban. Ia berubah menjadi teman. Teman yang mengingatkanmu untuk tidak tersesat di keramaian dan untuk selalu pulang ke rumah yang paling tenang, hati yang sadar, pikiran yang damai, dan jiwa yang tidak lagi mencari pengakuan, melainkan menemukan makna. Di dunia yang semakin bising, menemukan ketenangan dalam kesepian adalah bentuk keberanian. Sebab hanya jiwa yang tenang yang bisa mendengar bahwa bahkan dalam sunyi, hidup tetap berbicara dengan lembut. Kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Poin 10. Menemukan makna di balik rutinitas. Setiap pagi kita terbangun, melakukan hal yang sama, menempuh jalan yang sama, berbicara dengan orang yang sama,
dan menutup hari dengan rasa lelah yang sama. Hidup terasa seperti pengulangan tanpa ujung. Hari berganti, tapi rasanya seperti salinan dari hari sebelumnya. Dalam diam kita mulai bertanya, apakah ini semua ada maknanya? Apakah hidup hanya tentang mengulang dan bertahan? Rutinitas seringkali disalahpahami sebagai kebosanan. Padahal, dalam pandangan Stoikisme, rutinitas adalah medan latihan, tempat di mana karakter dibentuk, kesabaran diuji, dan kebijaksanaan tumbuh perlahan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, ketika kamu terbangun di pagi hari, pikirkanlah betapa beruntungnya kamu masih hidup, bisa bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Kalimat sederhana ini mengingatkan bahwa makna bukanlah sesuatu yang selalu besar dan gemerlap. Kadang, ia tersembunyi di balik hal-hal kecil yang kita abaikan setiap hari. Dunia modern mengajarkan kita untuk mengejar hal yang luar biasa, karir yang tinggi, pencapaian yang diakui, kehidupan yang berbeda dari kebanyakan orang. Tapi dalam pencarian itu, kita sering melupakan keindahan dari hal yang sederhana. Kita menunggu momen besar untuk merasa hidup, padahal kehidupan sejati berlangsung dalam momen kecil yang berulang. Rutinitas bukan penjara, tapi cermin. Ia memperlihatkan siapa diri kita ketika tidak ada sorotan, ketika tidak ada yang melihat, bagaimana kita memperlakukan pekerjaan kecil, bagaimana kita menjaga sikap saat tidak diperhatikan. Di sanalah ukuran kedewasaan sejati diuji. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, bisa menjadi latihan kebajikan. Menyapa orang dengan tulus, bekerja dengan integritas, membersihkan meja dengan penuh kesadaran. Semua itu, bila dilakukan dengan niat yang benar, menjadi bagian dari perjalanan spiritual. Karena kebijaksanaan bukan hasil dari hal besar yang terjadi sekali, melainkan dari hal kecil yang dilakukan dengan kesadaran setiap hari. Ketika hidup terasa monoton, mungkin bukan rutinitasnya yang membosankan, tapi cara kita memandangnya yang kehilangan makna. Kita melihatnya sebagai kewajiban, bukan kesempatan. Padahal, setiap hari yang sama memberi kita peluang baru untuk berbuat lebih baik, untuk memahami lebih dalam, untuk mencintai lebih tulus. Dalam rutinitas, kita belajar ketekunan, sesuatu yang jarang dipuji tapi sangat berharga. Tidak semua hari akan membawa perubahan besar, tapi setiap hari memberi ruang bagi pertumbuhan kecil. Dan seperti air yang menetes di batu, pertumbuhan kecil yang konsisten akan membentuk sesuatu yang besar tanpa kita sadari. Dunia digital yang cepat membuat kita terbiasa dengan hasil instan. Kita ingin perubahan segera, pengakuan segera, kebahagiaan segera. Tapi hidup yang bermakna tidak tumbuh dalam kecepatan, melainkan dalam kesabaran. Rutinitas mengajarkan kita tentang waktu, bahwa segala sesuatu yang berharga membutuhkan proses. Coba perhatikan hal-hal yang selama ini kamu lakukan tanpa pikir panjang. Minum kopi di pagi hari, menyusun meja kerja, menyiapkan makanan, menatap langit sebelum malam datang. Setiap tindakan itu bisa menjadi doa jika dilakukan dengan kesadaran. Stoikisme mengajarkan awareness, kesadaran penuh terhadap momen kini. Hidup bukan tentang berlari menuju masa depan, tapi hadir sepenuhnya di saat ini. Ketika kamu menyadari keberadaanmu dalam setiap tindakan, rutinitas tidak lagi terasa hampa. Ia menjadi ruang untuk bersyukur dan belajar. Mungkin hidup tidak selalu memberi peristiwa besar, tapi bukankah keindahan justru ada di dalam kesederhanaan yang diulang setiap hari? Seperti matahari yang selalu terbit tanpa gagal, seperti napas yang selalu kembali tanpa disadari. Semuanya tampak biasa, tapi tanpa itu hidup tak akan berjalan. Jadi, jika hari ini kamu merasa terjebak dalam rutinitas, jangan buru-buru menganggapnya tidak bermakna. Lihatlah lebih dekat. Setiap langkahmu, setiap hal kecil yang kamu lakukan dengan niat baik, sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Menemukan makna dalam rutinitas bukan tentang mengubah apa yang kamu lakukan, tapi mengubah cara kamu melakukannya. Hadir sepenuhnya, sadar bahwa setiap hari adalah anugerah baru untuk berlatih menjadi manusia yang lebih bijak, lebih sabar, dan lebih tulus. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak hal besar yang kamu capai, tapi seberapa dalam kamu menghargai hal-hal kecil yang mengisi harimu. Rutinitas tidak akan pernah berhenti, tapi maknanya bisa tumbuh jika kamu mau berhenti sejenak, tersenyum, dan berkata dalam hati, "Aku tidak sekadar mengulang hari,
Aku sedang belajar hidup dengan lebih sadar. Dan disitulah, di tengah rutinitas yang sederhana, kamu akan menemukan ketenangan yang tidak bergantung pada perubahan, tapi tumbuh dari penerimaan. Hidup bukan sekadar tentang mencapai puncak, tetapi tentang memahami setiap langkah yang membawa kita ke sana. Di setiap kegagalan, kehilangan, keterlambatan, dan rutinitas yang tampak biasa, selalu ada makna yang menunggu untuk ditemukan. Channel ini lahir dari keyakinan sederhana bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan, semuanya punya alasan. Di sini, kita belajar bersama untuk melihat kehidupan dengan lebih tenang, lebih bijak, dan lebih sadar melalui sudut pandang stoikisme modern yang dekat dengan realitas zaman ini. Jika kamu mencari ruang untuk berhenti sejenak dari kebisingan dunia, untuk merenung, menemukan arah dan menumbuhkan ketenangan batin, maka kamu sudah berada di tempat yang tepat. Mari bertumbuh bersama satu refleksi setiap harinya. Karena pada akhirnya, kedamaian tidak ditemukan di luar diri, tapi di dalam hati yang mampu menerima bahwa setiap hal dalam hidup ini selalu punya alasan.